Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Sebelumnya saya Ahmad Kusaini. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh dua personil hadroh, yang satu dari Segermania Purworejo dan satunya dari Segermania Kulon Progo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya semoga saja baik terus karena kan masih pandemi ini ya. Semoga diberi kesehatan semuanya aja. Amin. Amin. Mas Ayat? Saya ya alhamdulillah baik, sehat, agak sedikit pusing ini. Pusingin apa nih Mas? Banyak hutang ini Mas. Jangan lupa dibayar ya Mas. Siap. Silakan Mas berdua ini memperkenalkan diri dulu. Mas Dayat, silakan yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya bertempat tinggal di Sidarum, Kutoarjo, Purworejo, daerah Jalan Ketawang, dekat pantai. Oh, berarti nanti kalau saya main ke pantai bisa langsung mampir ke rumah Masnya? Iya Mas, langsung mampir aja. Nanti Siap. saya buatkan kopi. Iya, siap. Kalau pantai apa? Ketawang Mas. Oh pantai Ketawang. Belum Iya. pernah. Ini malah nih. Belum. Mas Taufik, silakan. Sahabat-sahabat semua, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, tapi juga bisa dipanggil Kang Ope atau Mas Ope. Tempat tinggal saya ada di Samigaluh, Kulon Progo. Desanya di Desa Pagararjo. Satu desa dengan Linggo di Kebun Teh Linggo atau Tumpang Menoreh. Kalau teman-teman semua ingin main ke sana bisa mampir ke tempat saya. Banyak kedai kopi di sana Mas. Ya banyak ya kedai kopi mah. Kalau di wisata ya seperti biasa ya, banyak kedai kopi, tempat nongkrong gitu. Kopinya asli sana atau gimana? Kalau kopi asli sana ada yang produksinya. Kalau kebanyakan karena di sana kan kebun teh ya, kebanyakan teh bukan kopi. Berarti olahan tehnya banyak? Ya seperti teh biasanya. Ada produk lokal sana berarti Mas? Teh? Ya ada. Ya petani-petani teh di sana. Oh, begitu. Ya. Kalau boleh tahu keseharian Masnya ini apa ya? Mas Taufik dulu silakan. Kalau keseharian saya di rumah ya cuma bantu-bantu orang tua, nggak ngapa-ngapain sih. Tapi kalau ada teman-teman yang suka ngajak sholawat apa ngajak latihan ya ikut. Kalau nggak majlisan kemana itu biasanya. Kalau ikutnya mah ada di acara pas Habib Sehan apa Gus Wahid biasanya. Kalau saya sukanya pas hadirnya itu. Mas Ayat? Keseharian saya kalau di rumah tidak ada karena saya mondok di Pelausan Baritono. Keseharian di pondok saya ya ngaji seperti biasa. Terus hadroan hanya di pondok latihan-latihan gitu. Berarti di pondok itu cuma ngaji nggak nyambi kerja? Belum kerja ini Mas. Pengangguran ya? Pengangguran. Iya Mas ini dari mana ya asalnya rumahnya Mas Taufik? Nah kan tadi udah perkenalan di Samigaluh, Kulon Progo. Kalau saya itu di Kota Arjo Mas. Masnya lupa ini ya. Mas akhir-akhir ini masih suka hadroh nggak? Kalau akhir-akhir ini jarang sih. Cuman ya kalau di tempat saya kan ada lapangan gitu loh, lapangan Saharmania Kulon Progo. Biasanya ya acaranya itu daring, nggak rame. Kalau di Purworejo biasanya kan rame Pak, acara besar ngundang kiai-kiai besar yang udah terkenal lah. Kalau di saya enggak sih, cuma ya lokal. Berarti acara kecil-kecilan? Ya, Belum berani ya karena masih pandemi ini belum berani. PPKM ini ya? Ya. Kalau Mas Dayat? Ya sering sih kalau saya karena saya itu bisa diajak oleh teman ke hadrohnya teman itu untuk bantu. Tapi kalau untuk hadroh SM-nya masih jarang ini. Berarti suka bantu ke grup-grup lain ya? Iya Mas, paling ya bantu sini bener sama
daerah Loano gitu seringnya. Biasanya mas-mas ini hadron itu di mana aja sih, gue Mas Dayat? Saya kebanyakan di daerah Bener sama Loano, terus daerah selatan sana Kalau di dekat laut. Kota? Purworejo Kota kayaknya belum Mas, karena Purworejo Kota itu kan masih PPKM itu, jadi belum berani untuk buat acara-acara gitu Mas. Nah kalau di daerah Bener Loano gitu acaranya besar atau maksudnya acaranya itu langsung atau virtual? Kebanyakan sih langsung Mas, tapi juga disiarkan mulai Lewat YouTube. Oh, media sosial. Iya, Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya Mas. tetap Mas, harus itu. Kalau Mas Oke, Apa tadi pertanyaannya? hadron itu di mana aja? Kalau di Kulon Progo biasanya rutinannya kan setiap anak cabang Kulon Progo. Anak cabang di Kulon Progo itu ada 11, tapi yang baru ngikut rutinan sekitar baru 8 anak cabang. Nah sisanya itu Sisanya karena belum banyak yang suka sama Saharmania sih. Belum terkenal Di- di sana, belum. ya. belum Yang terkenal. biasanya pemuda-pemudanya kan masih suka dangdutan gitu. dangdutan ya gitulah. Iya. Biasanya Mas berdua ini hadron tuh di mana aja sih? Mas Topik? Oh, saya. Biasanya hadronnya ya tadi di setiap anak cabang. Tapi kalau tempatnya sih nggak besar kayak di sekitar Purworejo kan biasanya acara besar pakai panggung. Kalau di sini nggak. Biasanya ya cuma di tempat masjid atau musola, acara kecil-kecilan karena kan Daerah kalau pegunungannya. ya dari pegunungan nggak sulit kalau mau buat acara besar. Dan kan karena ini juga masih pandemi apa sih selawatannya juga masih daring pakai biasanya disebar ya virtual Tetap ditayangin di media sosial? ya di media sosial kita sama YouTube apa Facebook Instagram. Kalau Mas Dayat? Kalau saya kebanyakan hadron itu daerah Bener sama Loano gitu Mas. Ya kadang-kadang juga di daerah Bruno sana Mas, jauh. Bruno Dari mana itu? Iya. ini dekat perbatasan Wonosobo Oh, gitu. Biasanya kalau hadron tuh pas malam atau pas siang? kebanyakan malam ya. Iya, Kalau kebanyakan di Kulon malam. Progo kebanyakan malam. Kalau siang itu biasanya ya hajatan Mas, hajatan Pernikahan apa sunatan gitu ya. iya. Nah, dalam hadron ini kan biasanya mengiringi acara apa aja sih? Ya, siapa? Saya yang jawab ya. Ya, terserah. Kalau hadron itu biasanya dalam acara seperti Maulid Nabi, apa Isra Mi'raj. Tapi kalau ada hajatan seperti nikahan apa sunatan itu biasanya juga diundang Untuk ngisi acara untuk isi acara. Mas Dayat? ya hampir sama seperti Mas Opek ya. Oh, berarti lah saya kalau di tempat saya ada hajatan atau saya mau nikah gitu bisa undang Mas Dudu ini ya? Bisa nanti collab SM Purworejo sama SM Kulon Progo. Nanti ini, oh iya, siap. Undang saja. Sekarang kan masih dalam masa pandemi. Ya. Apa Mas berdua ini masih banyak acara majelis sholawat? Mas Topik dulu. Opek Ya jarang sih, mungkin cuma itu rutinan setiap kecamatan, nggak setiap minggu atau setiap hari kan sholawatan terus enggak, cuma lapanan itu aja sebulan sekali. Kalau Mas Dayat? kalau di Purworejo itu ya masih ada tapi jarang-jarang, nggak setiap hari atau setiap minggu sama ini, paling ya sebulan sekali atau selapanan gitulah. Oh, berarti tergantung acaranya ya? Iya Mas, kalau acara besar biasanya jarang-jarang, paling Mungkin acara kecil Setahun sekali ya, insya Allah Habib saya. insya Allah. Kalau boleh tahu, asal hadron itu dari mana? Nah ini Silakan, Mas. saya tanya. Ya saya kurang tahu sih sebenarnya, tapi saya pernah baca di Google itu. Menurut Google, hadroh itu dibawa oleh
ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi datang ke Indonesia dengan misi dakwah Islam, ya, dakwah Islam, membawa kesenian Arab berupa hadroh untuk disebarkan di Indonesia itu. Jadi bisa untuk mahabbah ke Kanjeng Nabi, gitu Mas. Senang sekali. Oh, berarti membawa sholawat beserta alat musiknya itu hadroh. Ya, alat musiknya namanya kalau di sini kencreng Mas. Oh. Kalau di Arab nggak tahu namanya apa. Lulang mungkin ya. Bisa dibilang begitu. Iya, iya. Mas berdua ini kok bisa suka sama seni hadroh? Alasannya kenapa ya? Kalau Mas Dayat silahkan berikan pendapat. Kalau saya itu bisa suka karena dari kecil saya sudah berlatih Mas. Diajari orang tua atau gimana? Kalau orang tua itu malah nggak bisa hadroh Mas. Saya sama temen sama pelatihnya langsung lah. Dilatih langsung lah pelatihnya. Oh, pelatihannya itu di rumah pelatihnya atau di musola-musola? Saya datang ke rumah pelatihnya Mas. Oh, Langsung ke berarti gurunya itu, musuhnya. Kalau Mas Opik? Kalau saya sebenarnya belum lama sih bisa main hadroh. Dulu mulainya sekitar 2010 atau 11. Itu juga karena dipaksa ikut latihan di masjid, kan di dekat rumah ada masjid. Nah, dipaksa ikut latihan sama pemuda-pemuda masjid itu. Oh, berarti ya lumayan ya Mas. Ya lumayan, karena dulunya cuma diajak, sekarang malah ngajak teman-teman Berarti gitu. tetap melestarikan seni hadroh. Iya. Dipaksa terus suka. Iya. Nah, kayak pepatah, lebih baik dipaksa timbang terpaksa gitu. Apa ya pepatah ya? Ya, gitu Ngono lah. lah. Lanjut ke pengalamannya. Panutan Mas berdua ini dalam seni hadroh ini siapa ya? Mas Mas Dayat. Bukan atau saya? Iya, panutannya. Kalau saya dalam seni hadrohnya bukan sholawatnya, saya ke Gus Ilham itu dari Kudus sama Mas Yazid. Kok bisa jadi panutan tuh apa alasannya? Karena ilmunya dalam hadroh itu sudah mumpuni lah Mas, di atas rata-rata orang gitu. Tabuhannya atau pukulannya itu sudah bagus, jelas dung sama teknya itu. Aduh. Kalau panutan sholawatnya siapa? Kalau saya panutan sholatnya tetap guru besar saya Habib Syekh bin Abdul Qadir Sekaf Solo, gitu Mas. Kalau Mas, oh ini udah pernah bertemu sama panutannya belum ya? Kalau saya belum Mas, belum sowan ke sana ya. Kalau Belum. bertemu langsung belum, tapi kalau hadir ke majelisnya mungkin pernah. Mungkin pernah. Kalau Mas Topik, silakan. Ya sama sih. Panutannya sama. Iya kan, sama-sama ini penerbang, saya juga penerbang gitu. Pilot semua ini di sini tuh. Bisa disebut pilot. Gitu Mas. Mas berdua ini udah lama temenan atau gimana? Kenalnya dari mana? Kalau kenalannya mungkin dulu pernah ikut Satu hadroh bareng. majelis, enggak Majelis bareng. Ketemu di majelis di gitu. majelis selawat kan ada majelis doa dulu di Bener Pak ya. Ya, Nah, kita ketemu ya. di sana. Oh, langsung akrab. Ya enggak, ya cuman dulu kan kenalan ya. Kalau di majelisnya biasanya kalau kita datang ke majelisnya kan bagi-bagi stiker. Nah, di stikernya itu ada nama Facebook atau WA. Nah, kan kita Bisa sering menghubungi, kabar-kabaran gitulah. Kalau ada majelis-majelis bisa Bisa sharing-sharing gitu mengabari, kan berangkat bareng gitu. buat rombongan. Berarti suka hadrohan bareng ya? Kalau hadrohan bareng ya belum. Belum kalau hadir. Cuma itu kalau ada majelisannya berangkat bareng pernah. Kan dalam bermain hadroh itu pasti ada suka dukanya. Iya, pasti. Kalau Mas berdua ini suka dukanya apa? Mas Topik silakan dulu. Oh, saya dulu toh. Kalau saya sukanya biasanya, kalau saya sukanya main hadroh itu ya tidak bisa, ya itu kan termasuk melestarikan budaya Islam, sama bisa nambah teman lagi kalau datang ke majelis-majelis, bisa juga dapat jodoh di sana ya. Amin, Insya Allah amin. amin, dapat jodoh dari ya dapat barokahnya berangkat majelis lah. Kalau dukanya mungkin
Kalau saya belum merasain dukanya sih, soalnya kalau berangkat majelis saya senang, nggak ada dukanya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah nggak ada duka. Semoga nggak ada duka lah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kalau Mas Dayat, apa suka dukanya dalam bermain hadroh ini? Kalau saya sukanya itu bisa menambah ilmu dalam agama, juga ilmu dalam hadrohnya. Karena juga dalam hadroh itu bisa sharing-sharing pukulan takbir, Variasi. Berarti bisa sama belajar lagi. bermain sekalian belajar. Ya. Iya. Kalau dukanya ya bisa dibilang nggak ada lah mas. Jadi sama ya, belum Iya, karena itu tadi kan kita kalau Selawatan itu Hadroh. harus senang mas. hadroan apa ini jadi senang gitu loh. Kok kayak udah masuk hobi. Hadroan itu hobi. Kalau menurut Mas Bedu ini hadroh ini bisa dijadikan pekerjaan tetap atau enggak? Kalau menurut saya itu ya untuk hadroan itu tidak bisa dibilang dengan pekerjaan mas. Karena hadroan itu kan tujuannya untuk menjunjung Untuk mensiarkan agama. Jadi Jadi tidak boleh untuk pekerjaan. kan sekarang kan banyak pemuda-pemuda yang main game apa di rumah aja itu kan. Nah, kita selawatan yuk. Kalau bisa itu pemuda-pemuda yang main game itu bisa ikut lah latihan ya, latihan apa ikut majlisan lah, minimal ikut majlisan gitu. Amin. Oke, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, apakah akang-akang berdua ini ada quotes atau motivasi bagi para penonton di rumah? Saya atau Mas Ope? Oh silakan Mas ya dulu nggak apa-apa. Kurang inspirasi ya. Saya ya motivasi aja ya Ya silakan. untuk orang-orang di luar atau pemuda-pemuda yang belum kenal hadroh atau sholawat. Ayo saya ajak deh. Ayo sholawatan, ayo hadrohan agar dapat syafaat Nabi Muhammad untuk pertolongan di akhirat nanti. Karena yang bisa menolong itu hanya syafaatnya Nabi. Amal kita itu belum seberapa mas. Berarti Itu. membantu ya. Ya bisa membantu itu. Ya, menenangkan hati jika Galau. Kalau Mas Taufik, Kalau saya mungkin pesan untuk teman-teman semua yang belum ikut atau sudah ikut. Pesannya itu hadroan itu bukan untuk mengejar materi atau ketenaran, tapi hadroan itu untuk mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Mas Uni. Ya, terima kasih atas waktunya pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga kita bisa bertemu dan waktu ya Mas. Amin. Amin. Sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.